Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati dan merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan di sepanjang 81 tahun ini Indonesia. Engkau berikan kemerdekaan, Engkau berikan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu dari dulu, sekarang dan sampai selamanya tidak akan pernah berubah, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia ini agar semakin hari semakin Tuhan pakai sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun. Tuhan, Engkau pakai Indonesia dan membanggakan Indonesia dimanapun Engkau tempatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin di dalam setiap ibadah kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh setia rencana-Mu.
Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka! Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin ya. Kita mau bersorak-sorak di pagi hari ini, kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia, kita mau nyanyikan lagu pujian di waktu ingin memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersama merayakan kemerdekaan merdeka. Salam kemenangan. Merdeka. Merdeka. Bersama memuji Tuhan.
belum ada, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bisa
di dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, dan anugerahkan kepada kami. Segala apa yang masih melekat di dalam hidup kami, kami mengucap syukur terlebih ya Tuhan buat kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, warga Indonesia, selama 81 tahun lamanya. Tuhan memelihara dan melindungi Indonesia, walaupun di sana sini banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Suka dan duka boleh dilewati oleh bangsa ini, tetapi kami melihat dan merasakan penyertaan Engkau itu sungguh indah dan sempurna buat bangsa Indonesia. Terlebih kami Tuhan, warga kota Pasuruan, kami melihat Tuhan sepanjang kami hidup di Pasuruan, tidak pernah ada satu bencana apapun yang boleh menggagalkan setiap rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terlebih untuk gereja ini yang Tuhan juga pelihara selama 71 tahun lamanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat semua yang Tuhan anugerahkan dan telah Tuhan kerjakan atas kami. Pagi hari ini berikan kami hati untuk kami mau fokus kepada firman-Mu, kepada setiap pikiran-pikiran kami, setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus berbicara atas setiap kami, lembutkan hati kami untuk kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu, serta kami mau melakukan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh melakukan karena kami mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Urapi, kuasai hamba-Mu dengan otoritas Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat waktu ini dan kesempatan ini. Kami serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Merdeka. 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 Puji Tuhan. Semuanya bersukacita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Kita boleh ada sampai saat ini. Saya akan berikan judul khotbah saya, iman yang mengubahkan, kemerdekaan yang terlihat di dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Sudah mendapat? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Hari ini dalam ibadah kita memperingati kemerdekaan. Yang kita peringati bukan lagi kemerdekaan
bangsa. Kemerdekaan di dalam Kristus bukan sekedar perubahan status, tetapi perubahan kehidupan. Iman yang benar tidak hanya membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi membuat kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Inilah poin daripada iman kekristenan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, biasanya yang muncul di dalam pikiran kita tentang kemerdekaan bangsa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bangsa Indonesia telah mengalami kemerdekaan dan telah dipelihara sampai hari ini. Tetapi pada hari ini kita mau merenungkan lebih dalam lagi tentang kemerdekaan, karena ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah seseorang yang hidup di dalam negara yang merdeka otomatis menjadi orang yang merdeka? Otomatis? Tidak, belum tentu. Kita bebas berjalan kemana-mana. Kita bebas mau melakukan apa saja. Tetapi seringkali kita belum bebas dari kepahitan. Bisa memiliki banyak uang, tetapi selalu diperbudak oleh keserakahan. Punya banyak teman, tetapi hidup dalam kesepian. Banyak dikelilingi oleh orang-orang di sekeliling, tapi hatinya ini kosong, tidak pernah terisi, dan dia selalu haus akan bersosial media, mencari popularitas diri. Bisa tersenyum di depan banyak orang, tetapi sesungguhnya sebenarnya hatinya penuh dengan ketakutan. Bisa datang ke gereja, tapi hatinya ada di tempat lain, pikirannya ada di tempat lain. Mari nang gereja iki aku menapa ya? Kok ayo suwe ngono. Bisa menyanyi puji-pujian, tetapi hatinya tidak terarah kepada Tuhan. Bisa punya pekerjaan, tetapi tidak pernah merasa puas. Maka kita harus memahami bahwa ada dua macam kemerdekaan. Kemerdekaan secara lahiriah dan kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan lahiriah membuat kita bebas dari penjajahan manusia, tetapi kemerdekaan rohani membuat kita bebas dari perbudakan dosa. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan, ada kata benar-benar merdeka. Yesus tidak sedang berbicara tentang kebebasan melakukan apapun yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Yesus berbicara tentang kebebasan manusia dari kuasa dosa. Ketika kita dikuasai oleh dosa, dosa itu punya kuasa yang selalu mengikat, menarik. Oleh karena itu, kenapa Hawa tertarik kepada rayuan si ular? Ada candaan kita dulu waktu sekolah kita. Seandainya Adam dan Hawa itu orang Manado, mungkin Adam dan Hawa itu tidak sampai jatuh dalam dosa. Kenapa? Ularnya sudah masuk dalam panci, udah dipotong dulu kan. Itu candaan kami dulu, Pak. Karena Adam dan Hawa tergiur akan rayuan daripada si ular, maka mereka jatuh dalam dosa. Dosa itu menarik, Bapak Ibu
Saudara. Dan ketika Yesus Kristus memerdekakan kita, kemerdekaan itu tidak berhenti sebagai satu status. Kemerdekaan itu harus menjadi sebuah kehidupan kita yang terus menerus. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 tadi sudah dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang mengubahkan kita, tema kita hari ini, kemerdekaan yang terlihat di dalam kehidupan. Iman bukan sekedar sesuatu yang kita percayai, tetapi iman adalah sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Ada amin? Iman itu tidak hanya slogan, tetapi iman itu juga dilakukan, bukan hanya perkataan. Bagaimana orang lain melihat iman kita kalau kita tidak melakukannya? Yakobus mengatakan demikian karena manusia bisa mempunyai pengakuan iman tanpa kehidupan iman itu sendiri. Orang bisa mengatakan aku Kristen tapi tidak menunjukkan kehidupan kekristenannya. Dia berkata percaya kepada Yesus Kristus, tetapi pertanyaannya setelah dia dibaptis, setelah dia percaya, apakah karakternya berubah? Apakah kehidupannya sama seperti Yesus yang mau? Apakah dia berpikirnya berubah, atau pikirannya masih pikiran kotor? Perkataannya masih suka berbicara kotor? Bagaimana dia memperlakukan orang lain? Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Hubungannya dengan sesama? Ataukah dia menghalalkan segala cara demi kehendaknya, keinginannya tercapai, walaupun harus menjual Yesus di dalam hidupnya? Apakah itu yang bisa dikatakan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Halo? Ya. Di mana prioritas kita? Prioritas kita di mana? Kalau tidak ada perubahan di dalam hidup kita, kalau tidak ada perubahan sama sekali di dalam karakter kita, maka kita perlu bertanya, apakah sungguh-sungguh imanku kepada Yesus atau kepada setan sebagai bapa kita? Hanya ada dua bapa, ya kan? Yesus Kristus atau setan. Tinggal pilihannya itu, gak ada yang lain. Yakobus tidak mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan, tetapi Yakobus mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan akan menghasilkan perbuatan yang nyata. Perbuatan bukanlah akar dari keselamatan kita, bukan untuk menghasilkan keselamatan. Perbuatan adalah buah hasil dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia telah diselamatkan, kalau dia telah dimerdekakan, maka perbuatannya sama seperti Kristus. Ini introspeksi di dalam ini. Apakah aku benar-benar merdeka? Apakah imanku benar di dalam Yesus? Ataukah kita melakukan kebaikan supaya Tuhan menyelamatkan aku? Mungkin orang bisa melihat, oh dia baik, oh si B baik, baik orangnya, gak pernah gak baik, dia baik. Banyak orang di luar sana jauh lebih baik daripada orang Kristen. Iya Pak ya? Iya. Sopan sekali. Coba Bapak Ibu Saudara kalau masuk ke BCA, sopan? Wah, sopan banget. Nanti ada yang bisa saya bantu. Sopan banget kalau Bapak Ibu Saudara masuk BCA. Sopan. Tapi apakah mereka kenal Yesus? Diselamatkan? No. Kebaikan tidak
Tetapi orang yang sudah diselamatkan, dia pasti baik. Kita melakukan kebaikan karena kita telah lebih dulu menerima kasih Tuhan. Kita mengampuni karena kita telah menerima pengampunan. Kita tidak melayani supaya Tuhan menerima kita, supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi kita melayani karena kita telah diterima dan menerima kasih karunia-Nya. Jadi pada pagi hari ini kita melihat bahwa iman adalah akar buah dari iman kita. Perbuatan adalah buah hasil daripada iman itu sendiri. Kalau akan hidup kita, buah itu akan muncul, buah itu akan terlihat. Kalau iman kita benar-benar hidup, maka kehidupan akan berubah. Tidak perlu disuruh-suruh berdoa, tidak perlu orang disuruh-suruh beribadah. Dengan keinginan, dengan sungguh-sungguh hati, dengan Bapak Ibu Saudara, kalau makan disuruh? Enggak. Kakak disuruh. Coba habis ini makan dong. Habis ini kita makan-makan kan. Ayo makan. Aku di rumah jadi nonton. Atau langsung ngambil piring. Hah? Yang mana? Langsung? Kenapa ibadah di kongkong-kongkong? Masih disuruh-suruh. Doa yuk, persekutuan yuk, datang ibadah yuk, rajin yuk, melayani yuk. Kalau iman kita benar-benar hidup, maka kehidupan kita yang terus berjalan. Tidak usah pakai disuruh-suruh, itu sudah dengan ada motornya sendiri menggerakkan kita. Kemerdekaan bukan bebas melakukan apa saja. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kemerdekaan adalah saya sudah merdeka, jadi saya boleh melakukan apa saja. Tidak. Kemerdekaan di dalam Yesus Kristus bukanlah kebebasan untuk melakukan dosa. Oleh karena itu Paulus dengan tegas mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 13, Galatia 5 ayat 13 mengatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah paradoks Injil. Kristus membebaskan kita bukan supaya kita menjadi budak atas keinginan kita sendiri, tetapi supaya kita menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran. Di dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan di sini, dari dosa jadi dipindah, dari dosa dipindah kepada kebenaran, dari kegelapan dipindah kepada terang, dari kematian dibawa kepada kehidupan. Ada satu perubahan, perpindahan dari perbudakan kepada pengabdian kepada Yesus Kristus sebagai Sang Tuhan kita. Jadi kemerdekaan bukan berarti tidak ada yang boleh ngatur hidupku. Sakar-karku dewi, suka-sukaku dewe, suka-sukaku dewe. Bukan itu. Ada yang menguasai hidup kita, ada yang menjadi Tuhan atas kita. Siapa? Tuhan Yesus yang menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kita. Kalau dunia boleh berkata saya bebas kalau saya bisa melakukan apa yang saya inginkan,
Tetapi firman Tuhan berkata, saya merdeka ketika saya tidak lagi diperbudak oleh apa yang saya inginkan. Kita mau menundukkan diri segala apa yang kita inginkan terhadap kehendak Tuhan. Kehendak kita harus sinkron sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu berlawanan, kalau itu bisa menyakiti hati Tuhan, kita tidak akan melakukan. Ada keinginan-keinginan yang harus kita salurkan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita patahkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa dosa yang harus diputuskan. Ada karakter-karakter yang harus dimatikan. Amin. Iman kita harus mengubahkan, membuat kita berani meninggalkan manusia yang lama. Pakaian kita yang lama kita buang. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bukan sekedar perubahan dari penghujung ke Kristen atau Islam ke Kristen, bukan itu. Tetapi ini adalah perubahan identitas. Kita dulu menuruti manusia lama kita, karakter lama kita. Yang suka miso tetap miso, yang ngamuan tetap suka ngamuan, yang gak setia tetap, yang suka selingkuh tetap selingkuhan. Sekarang kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Dulu dosa adalah sesuatu yang kita nikmati, sekarang dosa menjadi sesuatu yang menjadi kejijikan. Kita lawan. Dulu kita mudah berkata, memang saya seperti ini, aku ini, yang ini. Tetapi ketika Kristus mengubah hidup kita tidak lagi menjadi karakter yang buruk, menjadi sebagai identitas kita. Kita dulu memang mungkin pemarah, tetapi Kristus yang mengubahkan. Hari ini kita dimerdekakan. Karena Kristus sanggup mengajar kita, memberikan teladan buat kita untuk mengampuni. Kalau tanpa Yesus Kristus, tanpa pencurahan darah Yesus, kita tidak mampu untuk melakukan ini semuanya, Bapak Ibu Saudara. Mengampuni itu mudah apa kan? Susah. Susah sekali. Tetapi Roh Kudus sedang mengerjakannya di dalam kita. Itu tidak akan sulit. Iman kita di dalam Kristus itu yang sanggup mengubahkan kita. Kalau kita manusia yang berdosa saja, diampuni. Berkali-kali ketika kita datang kepada Tuhan, ada pengampunan di sana. Demikian juga ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, berkali-kali itu juga kita mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Yang terakhir, iman yang hidup di dalam akan terlihat ketika kita menghadapi luka. Salah satu bukti terbesar iman bukan ketika semuanya berjalan baik. Iman harus dibuktikan. Kalau semua berjalan dengan baik, kita mudah sekali mengasihi. Kalau orang lain menyakiti kita, tak balas konya. Kalau kita dikhianati, kalau kita disakiti, diremehkan, apakah kita bisa mengasihi? Tanda tanya besar. Apakah kita tetap mengasihi? Disinilah iman kita sedang diuji, Bapak Ibu Saudara. Orang mudah dengan berkata, aku percaya bahwa Tuhan baik, aku selalu mengasihi sesamaku. Ketika
semuanya berjalan baik. Tetapi iman yang matang berkata, sekalipun aku belum mengerti, sekalipun aku harus disakiti, tetapi aku tetap mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Iman yang mengubahkan tidak selalu mengubah keadaan Bapak Ibu Saudara, tetapi iman mengubah cara kita menghadapi segala keadaan. Dulu masalah membuat kita hancur, tetapi sekarang ketika kita walaupun disakiti, kita bisa kuat karena Yesus yang selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus itu beserta bukan cuma di tempat yang rata, Dia selalu beserta dengan kita walaupun naik turun lembah, gunung, bukit. Di sana Dia ada. Ketika kita tidak kuat, kita tidak bisa panggil nama Dia. Amin. Sehingga kita selalu bergantung kepada Tuhan. Inilah yang bisa dikatakan aku gandol Gusti. Bukan saat kekurangan kok. Ada orang saat kekurangan dia cari Tuhan. Tapi ada orang juga ketika dia kelimpahan, dia tinggalkan Tuhan. Ada banyak sudah tidak merasa butuh Tuhan. Ada orang yang kekurangan cari Tuhan, ada juga orang yang kekurangan tidak cari Tuhan. Kerja dengan kekuatannya, wis gak usah nang gereja. Aku mau nambah penghasilanku. Kerja ya apa carane? Wani ninggalno gereja demi mengejar mamon. Nek kerja gak mangan, gereja iso kaya aku mangan to. Belum langsung mangan. Ada orang itu. Ada orang yang kelimpahan sudah banyak uang, dia makin cinta Tuhan banyak. Tapi ada juga orang yang kelimpahan gak mau cari Tuhan. Engko duitku dijaluk. Gandol Gustinya di mana? Dulu penderitaan seringkali membuat kita menjauh. Sekarang penderitaan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Di dalam Yakobus pasal 2 memberikan contoh tentang seseorang yang melihat saudara kekurangan. Kemudian dia berkata, pergilah dalam damai, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara? Bagi setiap kita bisa berkata Tuhan Yesus memberkati, tetapi kita tidak mengulurkan tangan kita. Kita cuma berkata Tuhan memberkati, tapi sudah bye-bye. Padahal kita bisa memberikan kasih kita melalui pertolongan kita, walaupun mungkin itu tidak seberapa. Ada orang yang sakit, kita tahu, tapi kita nggak mau tahu, bukan nggak peduli. Ada orang sedang berduka, nggak peduli. Simbono bapak nulis, sehingga urusan, urusanku, perjuanganku akeh. Iman itu yang hidup mempunyai perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita punya tangan untuk menolong, tangan untuk melipat berdoa. Lakukan. Gak cuma berdoa toh. Kaki kita pergi untuk melayani, pergi untuk mengunjungi, pergi untuk menghibur, pergi untuk menguatkan. Kita punya waktu untuk melayani. Ada tiba saat
saatnya kita tidak bisa lagi mengurus diri kita sendiri. Kita perlu orang lain. Harta itu bukan segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan segala-galanya. Ketika saya datang ke tempat orang duka cita, pemakaman, pengkhotbah sudah mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit ini semuanya adalah kesia-siaan. Kok kejar sekolah kerja kabeh, kok kerjai kabeh. Mari ngono tetep almarhum dan almarhumah. Apa yang kita bawa? Iman ini pada Yesus Kristus. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika Kristus menjadi pusat di dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah puncak daripada kemerdekaan kita. Tidak lagi menjadi, hidup kita tidak lagi menjadi pusat segala-galanya, tetapi Kristus yang menjadi pusat atas kehidupan kita. Hari ini mari kita bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Bukan saya bertanya, apa yang saya dapat dari Tuhan? Mari kita renungkan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Bagaimana hidup saya dapat memuliakan Kristus? Untuk itulah kemerdekaan kita. Kristus telah mengerjakannya di dalam kita. Yang tiga, kita perlu renungkan iman kita mengubah hubungan kita. Keterputusan kita dengan dosa sudah selesai. Tidak ada lagi. Kita tidak mau tengok-tengok lagi. Kita tidak lagi mau berdamai dengan dosa. Kita tidak lagi jatuh bangkit. Tidak. Kita tidak mau gagal lagi. Tetapi kita mau kembali kepada tangan kasih karunia Tuhan. Dia yang telah membenarkan kita. Dia yang sanggup mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu, iman kita harus kita nyatakan bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, penebusannya ini secara sempurna atas kita, sehingga firman Tuhan bukan lagi sekedar bacaan, tetapi firman ini menjadi makanan bagi jiwa kita. Ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak berjumpa dengan Dia, maka kita telah terputus dengan Bapa. Hari ini kita telah merayakan kemerdekaan. Jangan berhenti pada kemerdekaan sebagai sebuah perayaan. Biarlah kemerdekaan ini menjadi sebuah momen kesaksian hidup kita, bahwa orang lain harus dapat melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Bukan karena kita telah sempurna, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Kristus telah mengubahkan kita dulu dan sekarang. Bukanlah aku lagi. Sekarang kita belajar menguasai diri. Dulu kita mudah marah, mudah emosi, tetapi kita punya sekarang penguasaan diri. Kita belajar melepaskan pengampunan. Dulu hidup dikuasai oleh ketakutan, sekarang kita belajar percaya. Dulu kita berpusat kepada diri sendiri, tetapi sekarang hidup kita berpusat kepada Yesus Kristus. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka hari ini kita berkata, Tuhan, jangan hanya membuat saya menjadi orang percaya kepadamu, tetapi jadikan saya orang yang hidupnya membuktikan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Kita bisa membuktikan kepada dunia. Kemerdekaan bukan hanya tentang rantai yang terlepas dari tangan kita,
tetapi tentang hati yang telah diserahkan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Iman yang sejati akan mengubahkan hidup kita, dan hidup yang diubahkan akan menjadi bukti bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang DPR untuk maju ke depan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
pagi hari ini. Kalau kau diberikan kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, datanglah pada Dia. Dia masih memberikan kesempatan. Kasih-Nya begitu sempurna atas kita. Dia tidak pernah membuang kita, walaupun seringkali kita tidak setia kepada-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan
Mari kita merendahkan hati kita, supaya firman yang sudah kita dengar boleh masuk dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sebab setiap firman yang sudah kita dengar akan menyelidiki setiap hati kita, menyelidiki setiap pikiran kita, dan firman itu akan berkuasa atas kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan kami. Pada hari ini kami boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-80. Suatu anugerah yang besar bagi kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini firman-Mu menegur kami. Firman-Mu Tuhan yang membentuk kami Tuhan. Sebab Engkau yang sudah memberikan kasih karunia di dalam setiap kami, untuk kami boleh hidup di dalam kemerdekaan yang sejati, yaitu hidup yang lepas dari segala dosa. Tuhan, Engkau yang akan memampukan setiap kami ya Tuhan, supaya kami tidak terbelenggu lagi oleh segala dosa-dosa yang ada di dunia ini. Sebab kami adalah anak-anak-Mu, sebab kami sudah Kau tebus dengan darah yang mahal. Untuk itu ya Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami kepada-Mu dengan hidup yang penuh kesucian, hidup yang penuh kekudusan, sebab Engkau yang menyatakan di dalam firman. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merdeka di dalam Engkau, sebab kami sudah melepaskan segala dosa, segala belenggu iblis yang ada dalam hidup kami, keterikatan dunia dalam hidup kami. Kami percaya kuasa menyata dan membangun hidup kami menjadi baru di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kau sempurnakan senantiasa hidup kami dan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur pada firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau memberkati setiap kami yang sudah mendengar, memberkati hamba-Mu, Kau pakai urapan baru senantiasa Kau berikan untuk Ibu Bina ya Tuhan, bagi gembala sidang di gereja Panteros Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Pak Udi buat kami. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja. Wah, sudah tinggal 2 hari lagi. Ibadah pada Selasa tanggal 25 Agustus kita akan menikmati berkat Tuhan di Selekta Batu. Kita akan kumpul di gereja jam 6 pagi, sudah tiba, bukan dari rumah ya. Sudah kumpul di gereja jam 6 pagi supaya di sana kita bisa puas. Karena waktunya selesai nggak selesai dikumpulkan jam 5 sore harus pulang. Tuh, ya kita perjalanan kemarin saya sempat survei itu ya paling tidak 1,5 sampai 2 jam lah perjalanan. Itu tanggal merah, kita nggak tahu ya. Kalau nggak salah kan hari mulut, ya. Mulutan ya, nggak tahu jalannya seperti apa. Walaupun kita melewati tol, tapi ya nggak tahu. Berdoa supaya jalan kita lancar, ya. Semua sehat, jaga tidur makannya, jangan suka minum soft drink. Amin. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan tersayang, jangan suka makan minum soft drink. Masih padat.
hati-hati. Nah, sudah banyak korbannya, tidak perlu ya saya sebutkan lah ya. Saya bertanggung jawab memberitahu kembali lagi kepada yang ngelakoni, ya kan? Betul? Iya. Tuhan. Persekutuan doa itu bukan libur, pindah ke Selatan. Komisi dewasa tiap hari Jumat jam 5 sore. Ya. Tiap hari Jumat dan minggu depan ibadah raya jam 6.50 tidak berubah. Yuk Bapak Ibu Saudara, rajinlah ibadah, karena ibadah itu banyak loh, nggak tahu. Nggak tahu. Ibadah itu banyak, nggak tahu. Banyak apa? Banyak utang. Banyak manfaatnya. Firman Tuhan bilang latihan badan itu memang bermanfaat, tapi apa Pak Rudi? Terbatas. Mek buat dunia ini dong. Tapi ibadah yang kita kerjakan di sini kita juga lakukan di surga. Orang nggak suka ibadah berarti nggak betah di surga. Nggak betah. Kok di surga kegiatannya ibadah memuji Tuhan? Ya, amin. Amin ini lihat dong. Amin. Amin. Haleluya. Persembahan untuk memperingati HUT GPI yang ke-71, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menabur. Ya, amplop sudah disediakan di kotak sebelah kotak perpuluhan. Next. Tidak ada yang lain? Oke, saya permisi ya. Disuruh turun. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
dan dilanjutkan dengan hari merdeka. Dimohon untuk seluruh jemaat bagi berdiri bersama.
tahun telah berlalu. Merah putih tetap berkibar di langit bangsaku. Bukan sekedar warna pada sehelai kain, tetapi saksi perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Merah putih berkibar, gereja pun berdiri menyatakan kebenaran, menjadi terang di tengah Indonesia tercinta, menjadi terang yang membawa damai. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan, tetapi kemerdekaan untuk hidup dalam kasih, kemerdekaan untuk berbuat benar, dan kemerdekaan untuk menjadi berkah. Bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi Indonesia damai sejahtera, dan bagi sesama kasih yang nyata. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka! 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 Tuhan memberkati Indonesia. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Indonesia merdeka. Immanuel merdeka. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Bersukacita. Sudah benar-benar merdeka. Yakin? Amin. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
karena Roh Kudus ada bertahta bersama dengan kami. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah benar-benar memerdekakan kami. Kami bukan lagi diperbudak menjadi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba kebenaran yang senantiasa mau melakukan kebenaran atas firman-Mu. Jadikan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup bukan kami hidup untuk kami diri sendiri, tetapi kami hidup seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan, rindu ya Tuhan, kami mati bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan dalam setiap upaya jerih lelah mereka Tuhan. Tuhan, Engkau melihat dan menghitung setiap jerih lelah dan upaya mereka dalam melaksanakan dan selenggarakan acara pada pagi hari ini, baik di dalam ibadah maupun perayaan kemerdekaan ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap jerih lelah mereka, setiap tangan-tangan mereka yang sudah mereka lakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat, curahan kuasa-Mu, berkat di dalam kehidupan pribadi, jasmani dan rohani mereka terus bertambah-tambah. Kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah, kasih karunia-Mu tercurah atas mereka ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu itulah yang boleh menguatkan setiap kami terus berpacu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, fokus kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau menoleh ke belakang dan ke kiri maupun ke kanan kiri Tuhan, tetapi kami mau memandang kepada Engkau Tuhan sebagai junjungan kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhan dan Raja atas kami. Terima kasih Bapa, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Kami teringat Tuhan kepada Adrian yang ada di rumah sakit. Tangan Tuhan ulurkan di dalam kehidupan Adrian. Saat ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan Adrian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan anak ini Tuhan, sehingga melalui dokter-dokter yang menangani setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi oleh Adrian Tuhan, Tuhan boleh pulihkan anak ini dan dia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat atas kehidupannya ya Bapa. Engkau penyembuh atas kehidupannya. Kami percaya melalui keadaan ini Tuhan, Adrian semakin dewasa di dalam Engkau dan dia boleh mengenal Engkau semakin dalam dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih memberkati Pak Budi, Bu Budi dan Daniel Tuhan dalam menjaga merawat di rumah sakit Keraton Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka semuanya di dalam naungan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga untuk Pak Yudi Tuhan, ada lubang di kakinya Tuhan yang belum menutup Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan melimpah untuk Pak Yudi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan Pak Yudi Tuhan, khususnya untuk kakinya Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah sehingga tidak ada lagi luka yang akan dialami oleh Pak Yudi Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Darah Yesus boleh menyembuhkan Pak Yudi Tuhan. Segala saraf otot-otot apapun juga Tuhan di lubang itu Tuhan yang mengganggu penutupan daripada lubang ini, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga untuk rekan-rekan kami yang sakit, yang lain Tuhan, mungkin Pak Anang, mungkin ada rekan-rekan kami yang lain, kami tidak tahu Tuhan di mana mereka, apa yang dialami oleh mereka. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Engkau boleh menyembuhkan mereka Tuhan dengan tangan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang datang dengan pergumulan saat ini, entah itu sakit penyakit kah, entah itu dengan ekonomi kah, dengan keluarga, hubungan mereka Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Engkau yang sanggup menyelesaikannya bagi setiap kami. Dan kami rindu Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan ini Tuhan.
kami semakin dewasa, dan kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang benar di dalam kehidupan kami. Iman kami benar di hadapan-Mu Tuhan, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kami mau Tuhan, iman kami, iman yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh hati, kami boleh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Maka kami akan melihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih daripada yang kami doakan dan kami mohonkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu, Immanuel, semuanya di dalam kemurahan Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah pada Tuhan tanggal 25 besok. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati untuk pekerjaan Tuhan, untuk ibadah pada ini boleh terselenggara dengan lancar dan berhasil. Tuhan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan limpahkan dengan curahan kuasa-Mu, dengan curahan berkat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, keluarga mereka, anak cucu menantu maupun istrinya Tuhan. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk transportasi, untuk dokumentasi semuanya dalam setiap seksi yang ada kepanitiaan ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan campur tangan di dalam segala hal sebelum kami melaksanakan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terlebih kepada setiap peserta. Tuhan juga sertai, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan sukacita pada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh pergi dan pulang dengan sukacita, dan berkat-berkat yang daripada Engkau boleh kami bawa pulang, dan kami boleh menerima jamahan kuasa-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kalau boleh hari ini kami mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia, dan ada saudara-saudara kami yang membawa makanan, minuman Tuhan, untuk boleh disediakan untuk setiap kami menikmati makanan dan minuman ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan ini Tuhan, apapun yang mereka bawa Tuhan, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Apapun yang mereka bawa Tuhan, Engkau yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menabur, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan hebat kami, tetapi Tuhan Yesus yang telah memberkati kami, sehingga kami boleh menabur dengan sukacita dan tulus hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga mereka yang telah memberikan persembahan keempat kantong ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Limpahkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga mereka yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan mereka, tantangan syukuran mereka ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati kepada hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu dan percayalah kau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun mengarahkan kita kepada kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Berkatnya, sukacita, kebajikan, damai sejahtera, kekuatannya, hikmatnya tercurah dari Allah Roh Kudus, tercurah menyertai dan mengaruniakan engkau dengan roh takut akan Allah, mencintai segala pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kau akan menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu. Rumah tanggamu akan diisi penuh dengan melimpah. Roh Kudus memberkati dengan hikmat marifat. Immanuel Ebenezer dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin.
Terima kasih